Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita memuji Tuhan Allah kita. Dia sudah membebaskan kita semua dari kuasa maut. Walau 1000 lidah bernyanyi dan terpujilah nama Tuhan. Mari semua Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita katakan ribuan lidah bernyanyi. Memuji Dia Tuhan Allah kita. Ribuan lidah bernyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan hidung merdu. Dia kalahkan kuasa dosa, bebaskan manusia. Dia kalahkan kuasa dosa, bebaskan manusia. Semua dosaku dibasuhnya dan cinta bercerah. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud memuji namanya. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud memuji namanya. Sembahkan mahkota mulia hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari jemaat kasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali boleh memuji Tuhan kita. Kita memujikan, kami datang memuji-Mu, dan mari kita sambut Sang Raja. Oleh anugerah Tuhan kita datang, kita mau mencari wajah Tuhan. Mari semua katakan, oleh anugerah-Mu kami datang Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, tak hanya janji-Mu, kami perlu Tuhan, jamahan kuasa-Mu, kami berterima kasih atas perbuatan. Kami datang memuji-Mu, kami datang memuji-Mu, Raja segala raja. Kami datang menyembah, kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hati kita dengan api Roh Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Api Roh-Mu, kasih-Mu memenuhi hidup. We have come to bless Your name. Because of grace, a part of Your great plan, we have come to see Your face, not the wonders of Your hand. And yes, we need Your touch, but we find us so much that we just want to thank You for all You've done for us. We come to bless Your name. Bless Your name, King of Kings and Lord of Lords. We come to give You praise. You are the
Dia yang maha kuasa, maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Semua angkat tangan kita, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, katakan sekali lagi, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Terpujilah nama Tuhan kita. Kita dulu kembali Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan bacakan Alkitab bertanggapan pada hari ini. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Saya ajak kita baca secara bergantian. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bersama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau masuk dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ku pandang salibmu. Ku pandang salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Dengarlah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Saudara jemaat semua untuk bangkit berdiri. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Tuhan yang memberikan rahmat berkat kepada kita yang lemah dan berduka. Kasih salib Tuhanlah sumber anugerah cinta Tuhan kepada kita semua selamanya. Kau beri rahmat berkat. Kau beri rahmat
Mari jemaat Tuhan, saat ini kita datang di hadirat-Nya dengan hati yang hancur dan gentar oleh karena dosa-dosa kita. Kita datang di hadirat-Nya memohon pengampunan-Nya dan anugerah-Nya sekali lagi bagi setiap kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa di hadapan Allah yang Maha Kudus tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh sebab itu mari kita membuka hati kita, meresponi setiap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kita akui di hadapan Tuhan setiap dosa-dosa kita. Sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Kami sadar ya Tuhan tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Bahkan ketika ya Tuhan kami menjalani hidup ini, ketika orang-orang tidak melihat, namun Engkau yang melihat segalanya Tuhan. Saat ini kami sadar akan dosa-dosa kami yang kami telah utarakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan untuk setiap kami. Pengampunan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur apabila Engkau Allah yang telah menyelamatkan setiap kami. Namun biarlah Tuhan, pengampunan ini boleh memberikan kami kelegaan. Boleh memberikan kami satu motivasi kembali ya Tuhan. Untuk kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya. Seringkali kami cepat sekali untuk jatuh. Namun biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus yang senantiasa berkarya dalam hidup kami. Kami boleh taati setiap pimpinannya. Untuk kami boleh hidup memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apabila dosa-dosa kami diampuni, bukan karena siapa kami atau jasa kami. Semua karena Yesus Kristus, anak-Mu yang mau mati bagi kami. Dan hanya di dalam namanya kami berdoa. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Setiap kita yang telah diampuni dosanya, kita bersyukur pada Tuhan. Dan biarlah kiranya kita senantiasa sandar pada Tuhan, menangkan seteru. Mari saat ini menaikkan pujian ini. Datang pencobaan, Ia akan menuntun. Datang pencobaan, Ia akan menuntun. Selalu dekat Yesus, hati senang. Selalu dekat Yesus. Selalu dekat Yesus, sepanjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Pujian ini sekali lagi. Sandar pada Tuhan, menangkan seteru. Sandar pada Tuhan, menangkan seteru. Hidup menang jadi kuasa hidup. Datang pencobaan, Ia akan menuntun. Pencobaan,
hati senanglah. Selalu dekat Yesus, selalu dekat Yesus sepanjang hidupku. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Amin. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus, hati dekat pada Yesus. Dekat pada Yesus, hati senanglah. Dekat pada Yesus, sungguh hati ini senanglah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari saat ini bersama dengan gereja di segala abad, segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ferry. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan, turunkan hujan berkat-Mu. Pada hari ini kita akan disirami oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita katakan, turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah, firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima. Hujan senang semua untuk boleh bangkit berdiri. Katakan sekali lagi. Hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah, firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Katakan hujan berkat-Mu, turunkanlah hujan berkat-Mu. Turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima. Hujan tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku ini. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan buat hidup setiap kami. Jika pada hari ini kembali kami dapat bersama-sama bersama dengan keluarga, kami beribadah menyembah Tuhan. Kami percaya itu adalah satu kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Dalam masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan, Engkau tetap menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap keluarga-keluarga orang percaya. Dan biarlah sungguh-sungguh ketika kami bersama-sama pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang adalah kebenaran itulah yang akan terus menegur setiap kami. Yang akan terus menuntun hidup setiap kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami terarah kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohonkan kiranya Tuhan sedia topang dan tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan, Engkau yang memakainya jadi alat di tangan-Mu.
menyampaikan menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biar roh Tuhan bekerja bagi pribadi lepas pribadi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada setiap kami sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara sekalian kasih dalam kasih Kristus, mulai minggu ini kita akan memasuki tema-tema dari eksposisi surat Petrus. Dan pada hari ini kita akan membahas dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi setiap kita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Silakan jemaat sekalian yang ada di rumah dapat menyimak bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Semikian jauh dengan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa aku menderita, dan di manakah Tuhan ketika aku menderita, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh semua orang Kristen ketika mereka mengalami penderitaan, kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, ketika kondisi kita dalam kondisi bergembira, maka mungkin hampir-hampir kita tidak pernah mempertanyakan akan penderitaan. Bahkan mungkin kita tidak pernah mempertanyakan di mana Tuhan ketika hal itu terjadi dalam hidup saya. Namun ketika kita ada dalam satu kondisi kesulitan yang terjadi, ketika di mana-mana seolah-olah tidak ada pertolongan lain yang bisa kita harapkan, pertanyaan-pertanyaan itu kembali muncul dalam hidup setiap kita. Saudara, saya yakin dan percaya bagi setiap kita, faktanya adalah banyak sekali orang-orang Kristen sebenarnya. Mereka kurang punya wawasan, mereka kurang memiliki satu cara pandang mengenai penderitaan yang benar, Bapak sekalian. Banyak orang Kristen mereka bisa berani berdebat tentang masalah penderitaan dalam hidup mereka. Mereka bisa membicarakan tentang masalah perdebatan-perdebatan tentang penderitaan. Tetapi ketika mereka berbicara tentang hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan mereka, ketika mereka berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan hidup, maka mereka tidak perlu memperdebatkan hal itu. Saudara, kondisi yang sulit tentang penderitaan itu yang terjadi juga dan dialami oleh jemaat-jemaat Kristen perantauan yang tersebar di daerah Asia Kecil. Saudara, bagi kalangan orang-orang yang perantau, Bapak sekalian, maka kita bisa melihat bahwa orang-orang Kristen yang ada dalam perantauan itu adalah orang-orang Kristen yang dimana mereka berjuang dengan kehidupan mereka. Mereka berjuang sebagai pendatang. Mereka mungkin menjadi hamba-hamba dari para pemilik-pemilik usaha yang ada di sana. Dan mereka adalah orang-orang yang seringkali teraniaya. Belum lagi teraniaya oleh majikan-majikan mereka. Mereka juga teraniaya oleh karena status mereka sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat
yang tidak menyembah Allah yang benar, Bapak sekalian. Mereka juga terintimidasi oleh penguasa pada saat itu. Itulah kondisi mereka, itulah kehidupan mereka. Ketika mereka bergumul dengan persoalan-persoalan real kehidupan mereka, mereka kemudian bergumul dengan persoalan-persoalan teologis. Dan kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang teraniaya itu, Bapak sekalian, Rasul Petrus memberikan pengajaran pastoral mengenai dua hal utama tentang penderitaan. Yang pertama, Bapak sekalian, Rasul Petrus katakan dengan memahami identitas kita dalam Kristus, membuat kita bisa berpengharapan dalam penderitaan. Saudara, di tengah-tengah pergumulan dan tekanan yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu, mungkin mereka bertanya kepada Tuhan, apa untungnya saya menjadi Kristen? Mereka mungkin berkata, bukankah justru ketika saya menjadi orang Kristen, hidup saya menderita? Dan bahkan mereka mungkin bertanya, sepadankah status saya sebagai orang Kristen dengan penderitaan yang harus saya tanggung? Saudara, seputar itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam kehidupan mereka. Ada kegelisahan dari hati mereka ketika mereka mulai mempertanyakan iman Kristen mereka. Di tengah-tengah segala penderitaan, penganiayaan, intimidasi yang mereka dapatkan pada saat itu. Dan disitulah kemudian Rasul Petrus yang kurang lebih ketika dalam masa sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, Bapak sekalian, dia menuliskan satu surat pastoralnya kepada jemaat-jemaat pendatang yang tersebar di Asia Kecil, Bapak sekalian. Dan dalam surat itu Rasul Paulus, dia menulis dalam penjara di kota Roma, dan dia bagikan kepada jemaat-jemaat yang menderita untuk menguatkan setiap mereka. Dan Rasul Petrus menegaskan kembali mengenai keberhargaan identitas mereka di dalam Kristus. Itulah sebabnya dalam pesan salam pembuka Rasul Petrus kemudian berkata dalam salam pembuka itu, kepada orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bapak sekalian, perhatikan perkataan dari Rasul Petrus ini. Di sana ada kata Bapa, ada kata Roh, ada kata Yesus Kristus. Dan bukankah itu adalah Allah Tritunggal, Bapak sekalian? Dan disitulah Rasul Petrus berbicara bahwa pemilihan orang percaya adalah sebuah inisiatif dan kerjasama dari Allah Tritunggal. Dan itu menjadi satu hal yang luar biasa, Bapak sekalian. Di sana kita bisa melihat ada rencana agung Allah yang luar biasa, di mana Allah Bapa memilih dan menetapkan setiap orang-orang untuk bisa percaya. Yesus Kristus menjadi eksekutor bagi penebusan orang-orang percaya itu melalui percikan darahnya. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang memberikan satu kehidupan yang kudus di tengah kehidupan orang percaya setiap hari mereka. Dan yang menjamin kehidupan orang-orang percaya mereka tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Dan karya Allah yang Tritunggal itulah, di situ dikatakan merupakan satu rahmat Allah yang besar, yang melahirbarukan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, perhatikan perkataan ini, satu hal yang luar biasa. Bahwa karya Allah yang luar biasa itu adalah sebuah rahmat Allah yang melahirbarukan setiap orang percaya. Dan disitulah kita diingatkan ada dua kebenaran yang penting bagi setiap kita sebenarnya, saudara. Yang pertama, bagi orang-orang yang tidak menerima anugerah keselamatan sebenarnya, maka kita tahu mereka lahir satu kali, tetapi mereka mati dua kali. Mengapa mereka mati dua kali? Karena yang pertama mereka mati secara fisik. Tetapi kematian dua yang diterima oleh orang-orang yang tidak menerima anugerah keselamatan adalah kematian kekal. Tetapi orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang luar biasa dari Allah, dia mengalami kelahiran dua kali dan kematian satu kali. Mengapa mereka mengalami kelahiran dua kali? Kelahiran pertama jelas adalah kelahiran secara fisik, Bapak sekalian. Tetapi kelahiran kedua adalah lahir baru di dalam Tuhan. Saudara, kelahiran baru itulah yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan setiap umat percaya. Dan itu menjadi satu rahmat Allah yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal bagi setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu.
Dan kelahiran baru itu mengandung dua jaminan yang pasti. Jaminan yang pertama, Bapak sekalian, bahwa kelahiran baru itu berdampak kekal. Dan itu dikatakan oleh Rasul Petrus dari ayat yang keempat. Ketika Rasul Petrus berkata bahwa bagian, atau dalam terjemahan yang tepat katakan itu ada sebuah warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Kelahiran baru itu berdampak kekal, tersimpan di sorga bagi setiap kita, saudara. Tetapi jaminan yang kedua yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sana adalah di ayat yang kelima. Katakan bahwa kita itu ditopang oleh Allah sendiri. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, melalui karya kelahiran baru, melalui satu jaminan yang pasti bagi setiap orang-orang yang lahir baru itulah menjadi satu dasar yang kuat agar setiap orang percaya mereka memiliki satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara, hari ini izinkan saya kembali berbicara tentang pengharapan. Dan ketika kita berbicara tentang pengharapan, tentu saja kita diingatkan oleh seorang psikiater Yahudi bernama Viktor Frankl. Dia adalah seorang yang pernah ditawan dalam kamp konsentrasi Nazi, Bapak sekalian. Dan dia menyaksikan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kamp konsentrasi itu. Dalam bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning. Saudara, Viktor Frankl dalam kesaksiannya, dia katakan bahwa dia menyaksikan orang-orang yang ada dalam sel kamp konsentrasi itu. Ketika mereka kemudian disuruh keluar dan diajak untuk mandi massal, maka itu jadi satu momen terakhir pertemuan mereka dengan orang-orang itu. Karena mereka pada akhirnya mereka dibawa keluar, ditelanjangin, dan mereka digiring masuk ke dalam ruangan gas beracun. Dan pada akhirnya mereka meninggal karena dibunuh dan dibantai. Saudara, kemudian Viktor Frankl pun juga dalam pengamatannya, dia mengatakan bahwa dia dapat mengenali orang-orang yang sudah menyerah dengan hidup mereka. Dan dia amati orang-orang yang menyerah dengan kehidupan mereka adalah mereka yang kemudian mereka membakar rokok terakhir mereka. Padahal rokok itu seharusnya bisa ditukar dengan sisa-sisa makanan, Bapak sekalian. Tetapi orang-orang yang demikian kemudian mereka menetapkan bahwa hidup mereka itu tidak berarti lagi. Dan mereka kemudian memutuskan bahwa mereka merasa tidak ada pengharapan yang kuat untuk mereka tetap bertahan dengan kehidupan mereka. Saudara, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang merasa tidak ada pengharapan. Karena memang tidak ada satu pengharapan yang kuat di mana mereka bisa bertahan di tengah-tengah segala penderitaan yang mereka hadapi. Tetapi kita mau berbicara tentang pengharapan pada saat ini. Apa itu pengharapan, Bapak sekalian? Saudara, pengharapan itu adalah sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Itulah pengharapan. Dan keyakinan itulah yang membuat kita memiliki satu keberanian untuk kita bisa menghadapi segala realita yang terjadi dalam hidup setiap kita. Saudara, pengharapan itu berbeda dengan satu sikap optimisme. Seringkali kita mencampur baurkan pengharapan dengan satu sikap optimisme. Orang mungkin bisa beroptimis dalam hidup mereka. Tapi dalam sebuah optimisme, Bapak sekalian, dalam batas-batas optimisme tertentu dalam kehidupan seseorang, maka sebenarnya optimisme itu mengandung sebuah penyangkalan akan realita. Orang-orang dalam satu batas tertentu dalam sebuah optimisme, sebenarnya itu dari satu keyakinan yang kosong. Satu keyakinan yang kosong yang pada hakikatnya itu sebetulnya menipu diri mereka sendiri. Tetapi kita berbicara tentang pengharapan. Pengharapan itu juga yang membuat kita tidak hidup secara pesimis dalam dunia ini. Kita bukan menjadi orang-orang yang menyerah sebagaimana orang-orang yang disampaikan dalam kamp konsentrasi tadi. Dengan kita memiliki satu pengharapan. Sebab itu menjadi satu keyakinan kita. Meskipun kondisi kita saat itu sedang jatuh. Meskipun kita mengalami begitu banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Pengharapan itu menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita. Bahwa itu bukanlah satu akhir. Orang-orang yang memiliki satu pengharapan adalah orang-orang yang masih dapat berdiri dan melanjutkan hidupnya.
Karena itu belum berakhir. Dan itulah pengharapan, saudara sekalian. Dan hal berbeda itulah yang juga dialami oleh seorang teolog modern bernama Jurgen Moltmann, saudara sekalian. Jurgen Moltmann, dia menceritakan bagaimana kehidupannya. Dia pun pernah masuk dalam kamp konsentrasi Nazi, saudara sekalian. Dia pernah dipenjara, dia pernah dipindah-pindahkan penjara, saudara sekalian. Dan dia menyaksikan dalam setiap penjara yang dia tempati, dia katakan bahwa semua penjara itu tidak pernah ada pemanas ketika musim dingin yang membuat dia menggigil kedinginan. Tidak tersedia makanan yang cukup, kotor, dan banyak penyakit. Dan itulah yang dihadapi oleh Moltmann, saudara sekalian. Tetapi disitulah dia merasakan ketika dia kemudian berkata, saya banyak melihat bagaimana orang hancur hati, putus harapan, dan akhirnya mati. Hal seperti ini hampir saja menimpa saya. Karena dia juga ada dalam satu keputusasaan pada saat itu. Tetapi dia kemudian katakan, yang membuat saya bertahan hidup, hanya kebenaran akan adanya kehidupan baru. Dan saya bersyukur untuk pengharapan ini, walaupun buktinya belum terlihat. Saudara, pengharapan yang dimasukkan oleh Moltmann tentu saja adalah pengharapan di dalam Kristus. Selama Moltmann ada di dalam penjara, saudara sekalian, dia sempat membawa 2 buku. 2 buku filsafat yang dia sukai. Pertama adalah buku filsafat yang berisi puisi dari Goethe. Dan yang kedua adalah buku filsafat yang dikarang oleh Nietzsche, saudara sekalian. Tapi dia katakan bahwa 2 buku yang dia baca itu, tidak ada satupun buku yang dapat menghibur hatinya ketika dia ada dalam penjara itu. Bahwa ketika dia ada dalam penjara itu, dia bertemu dengan salah satu prajurit. Dan prajurit yang baik hati itu kemudian memberikan dia sebuah Alkitab Perjanjian Baru. Dan satu hal yang menggetarkan hatinya ketika dia membaca Alkitab itu. Ketika dia membuka Alkitab Perjanjian Baru itu. Kemudian di bagian akhir dalam Alkitab itu, ada sebuah tulisan ditulis tangan. Dan tulisan itu berkata, kepada Allah yang berada bersama-sama dengan orang yang berkesusahan. Saudara, itu menjadi satu pengharapan yang diberikan oleh Allah bagi seorang Moltmann. Sehingga dia dapat bertahan di tengah-tengah segala penderitaan. Dia dapat bertahan di tengah-tengah kamp konsentrasi. Penjara demi penjara yang dihadapi. Dan pengharapan diberikan Allah adalah satu pengharapan yang membuat setiap orang-orang percaya bisa melanjutkan hidup mereka. Sebab itu belum berakhir. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi dalam perantauan itu. Orang-orang Yahudi dalam perantauan pada masa itu mereka ada dalam kesulitan hidup. Mereka ada dalam penderita, tekanan oleh penguasa, saudara sekalian. Lebih-lebih ketika pada saat itu ketika mereka masuk, ketika Kaisar Nero sudah mulai memerintah sekitar tahun 65. Maka kita bisa tahu bahwa penganiayaan itu makin berat dalam kehidupan orang-orang Kristen. Namun Rasul Petrus terus mengatakan dan mengingatkan untuk kita bisa melihat identitas kita yang baru yang telah kita terima. Karena iman kita di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit itu. Saudara, di dalam identitas yang baru itu ada satu jaminan hidup yang kekal. Dan jaminan itu ada satu jaminan ditopang oleh Allah sendiri. Allah yang tidak pernah lalai. Allah yang tidak pernah berbohong dengan janji-janjinya. Sehingga pantaslah setiap orang percaya berpengharapan di tengah-tengah segala kesulitan-kesulitan hidup yang dialami. Pantaslah dalam dunia ini, ketika kita mengalami begitu banyak permasalahan-permasalahan kesulitan hidup, kita tetap berpengharapan kepada Allah yang memberikan satu jaminan yang pasti melalui identitas dan kelahiran baru yang dikerjakan bagi setiap kita. Saudara, pesan dan penguatan ini juga berlaku sebenarnya bagi setiap kita orang-orang percaya pada masa kini. Baik setiap kita saat ini mungkin mengalami begitu banyak penderitaan. Dan saat ini mungkin kita merasa bahwa kita sudah hampir putus asa. Saudara selalu sadari akan identitas kita di dalam Kristus. Karena identitas kita dalam Kristus sungguh-sungguh berharga di mata Allah. Dan itu adalah satu kebenaran yang terus memberikan bagi setiap kita pengharapan. Yang senantiasa membuat kita itu terus merasakan kekuatan yang ditambah-tambahkan oleh Allah. Bagi setiap kita di tengah-tengah dunia yang merana ini. Saudara, yang kedua,
Pengajaran pastoral kedua yang diberikan oleh Rasul Petrus mengenai penderitaan itu adalah dengan menyadari bahwa penderitaan yang kita alami adalah sementara, maka kita bisa tetap bersuka cita. Saya ulangi bagi setiap kita. Dengan menyadari bahwa penderitaan yang kita alami adalah sementara, kita bisa tetap bersuka cita. Saudara, dapatkah orang bersuka cita ketika mengalami duka cita? Saudara, itu sepertinya seperti sebuah kontradiksi. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dan itu satu hal yang menarik ketika di ayat yang ke-6, Rasul Petrus berkata kepada jemaat yang berduka cita itu, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, Bapak sekalian. Saudara, perintah ini satu perintah yang menurut saya janggal. Dan kita mungkin merasa, bagaimana mungkin ketika saya berduka cita, saya disuruh bergembira. Bagaimana mungkin ketika saya mengalami penderitaan, saya disuruh bersuka cita. Tetapi itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus bagi setiap orang-orang yang menderita, Bapak sekalian. Supaya kita bersuka cita di sana. Dan itu menjadi satu hal yang juga dikatakan oleh Alkitab. Ada beberapa bagian Alkitab sebenarnya yang sungguh-sungguh mengidentikan dan mensejajarkan bagaimana duka cita itu berdampingan dengan sukacita, Bapak sekalian. Dan itu pula yang dikatakan oleh seorang teolog bernama John Polman. John Polman mengatakan apa? Dia katakan bahwa ada sebuah konjungsi. Ada satu hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Antara penderitaan Yesus Kristus dan kematiannya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Antara Jumat Agung dengan Paskah, Bapak sekalian. Dan ada konjungsi, ada satu ketertarikan, keterikatan antara penderitaan, duka cita dengan sebuah sukacita kemenangan. So, itu sebabnya saya katakan pada saat ini, di dalam duka cita kita masih bisa seharusnya bersuka cita. Saudara, kalau kita bisa melihat dalam konteks kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat ke-6 ini, maka dikatakan di sana bahwa bergembira akan hal itu sekalipun. Saudara, kata sekalipun itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Rasul Petrus tidak berkata, bergembiralah karena kamu berduka cita. Dia tidak berkata demikian, Bapak sekalian. Dan memang kita tidak bergembira ketika kita berduka cita. Buat apa kita bergembira dengan keduka citaan kita? Tapi Rasul Petrus katakan, bergembiralah sekalipun kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Rasa duka itu tetap ada dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan rasa duka cita itu. Tetapi di tengah-tengah rasa duka cita yang kita rasakan, jangan pernah menghilangkan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terlebih-lebih, Bapak sekalian, dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa penderitaan kita itu adalah sebuah penderitaan yang seketika. Dan dalam bahasa Inggris tulis adalah for a little while atau for a season. Seketika, Bapak sekalian. Penderitaan kita itu adalah penderitaan yang seketika. Dan tentu saja Rasul Petrus memikirkan bagaimana orang-orang yang adalah perantauan itu. Mereka adalah orang-orang percaya yang sebenarnya mereka hidup juga merantau di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang percaya adalah perantau. Setiap kita adalah penggembara-penggembara dalam dunia ini. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita tinggal dalam dunia ini ada sebuah kehidupan yang selama-lamanya. Tetapi di situ kita diingatkan bahwa rumah kita itu tersedia kekal di sorga sana. Dan kalau kita bisa melihat akan hal itu, maka kita bisa memahami perkataan ini. Bahwa dalam dunia ini, penderitaan yang kita alami itu hanyalah sebuah seketika, Bapak sekalian. Tidak sebanding dengan kekekalan yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Kalaupun kita merasa bahwa kita saat ini menderita cukup lama, maka saya mau katakan bagi setiap kita, penderitaan kita pun yang cukup lama dalam dunia itu tidak dapat menandingi sukacita yang besar yang akan diberikan di tengah-tengah kekekalan kita itu. Sehingga penderitaan kita selama apapun dalam dunia ini menjadi satu penderitaan dalam waktu yang singkat. Ketika kita bandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima bersama dengan Allah Bapa di sorga.
Dan di ayat yang ke-7, Rasul Petrus kemudian mengatakan bahwa maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Satu hal yang penting bagi setiap kita, bahwa setiap penderitaan, setiap kesulitan hidup, setiap duka cita yang kita alami itu, ternyata di sana ada satu maksud Tuhan yang mulia. Maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Salah satu hal yang menarik ketika Rasul Petrus kemudian memberikan satu metafora. Bagaimana kemurnian iman kita itu diuji jauh melampaui. Bagaimana seorang itu kemudian menguji satu butir-butir emas yang masih mentah itu. Diproses dengan api. Dengan satu suhu tertentu saudara sekalian. Dan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan situlah menjadi satu penggambaran. Bagaimana kita pun juga mengalami satu ujian iman. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam akan api pencobaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan di atas semuanya itu, tujuan penderitaan itu tidak akan pernah tercapai ketika kita hanya sekedar beriman kepada Allah. Namun kita tidak memiliki kasih. Itulah sebabnya Rasul Petrus kemudian katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, kalau kita bisa melihat di sana, bahwa penderitaan itu tidak akan pernah tercapai kalau kita hanya sekedar beriman. Kita perlu menambahkan kasih dalam iman itu. Dan itu juga sejalan dengan apa yang Rasul Paulus juga katakan. Ketika dia berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Ketika Rasul Paulus berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun kita mempunyai iman yang teguh dalam Tuhan. Dan sekalipun kita bisa berkata bahwa aku berani dibakar hidup-hidup. Tetapi kalau kita tidak punya rasa satu kasih kepada Allah kita. Maka iman itu tidak cukup bagi setiap kita. Iman itu tidak dipandang oleh Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Bagaimana iman dan kasih seharusnya itu satu hal yang terus berdampingan. Bahkan juga dengan pengharapan, saudara sekalian. Sehingga pada akhirnya, ketika kemudian Rasul Petrus berkata tentang pengharapan, berkata tentang iman, berkata tentang kasih, maka tiga elemen yang saling melengkapi sukacita yang tidak terkatakan dari setiap orang yang percaya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, tidak ada sukacita terbesar ketika kita menyadari bahwa meskipun kita merugi dalam dunia ini, karena iman kita kepada Yesus Kristus, namun kita memperoleh keuntungan dari apa yang dunia tidak pernah berikan bagi setiap kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara, hari ini mungkin engkau berduka cita. Hari ini mungkin engkau mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa bersuka cita karena kondisi ekonomi yang menghimpitmu. Engkau tidak bisa bersuka cita karena engkau kemudian di PHK mungkin. Engkau tidak bisa bersuka cita karena engkau mengalami begitu banyak permasalahan-permasalahan di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Engkau tidak dapat bersuka cita karena engkau merasa begitu banyak hal yang terjadi pada masa pandemi ini. Yang membuat sukacita itu kemudian bisa hilang dan kau merasakan putus asa dalam kehidupan setiap kita. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, bersukacitalah sekarang juga. Bersukacitalah sekarang juga. Jangan pernah kita hidup dalam sebuah ilusi. Ketika kita berpikir bahwa nanti ketika pemulihan ekonomi terjadi, maka aku akan bersukacita. Nanti kalau keluarga aku sudah dipulihkan, aku akan bersukacita. Nanti ketika aku disembuhkan oleh Tuhan, aku akan bersukacita. Saudara, seringkali kita hidup dalam sebuah ilusi itu. Kita berpikir nanti kalau sudah terjadi pemulihan, maka saya akan bersukacita.
Bahkan mungkin Bapak Saudara sekalian, bisa jadi pemulihan itu tidak dikerjakan oleh Tuhan ketika kita hidup dalam dunia ini. Maka satu hal yang penting bagi setiap kita, sebagaimana juga Rasul Petrus juga katakan bagi setiap kita, bersukacitalah, bergembiralah, meskipun sekarang kita masih dalam suasana duka cita, tetapi putuskanlah untuk kita bersukacita. Karena bersukacita adalah satu hal yang membuat kita terus berpengharapan, yang membuat kita terus merasakan bahwa kita ditopang oleh Allah yang luar biasa itu. Dan bersukacitalah sekalipun. Bersukacitalah sekalipun kondisi tidak baik. Bersukacitalah sekalipun engkau menghadapi kesulitan-kesulitan di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara, sebagaimana Rasul Paulus sungguh-sungguh mempersiapkan jemaat untuk memiliki satu cara pandang yang benar atas penderitaan. Saya juga rindu pada saat ini. Setiap kita orang-orang percaya, kita juga punya satu cara pandang yang benar untuk kita melihat penderitaan, kesulitan hidup yang kita hadapi pada masa ini. Saudara, bagaimana kita bisa mempersiapkan setiap kita untuk menghadapi penderitaan? Maka caranya adalah dengan membangun satu dasar iman yang kokoh saat kita masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Saudara, saya ingin percaya bahwa kita perlu membangun satu dasar yang iman pada saat ini. Kalau engkau sekarang mungkin engkau dalam kondisi baik-baik saja, engkau mungkin tidak terlalu menderita, Bapak Saudara sekalian. Bangunlah satu iman yang kokoh itu. Bangunlah sebuah dasar iman yang kokoh. Dan ketika penderitaan itu terjadi dalam hidupmu, engkau mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan itu. Engkau mampu berpengharapan di tengah-tengah penderitaan itu. Karena dengan dasar yang kokoh itu kembali kita diingatkan akan identitas kita di dalam Kristus. Dan karena dalam Kristus itulah kita memperoleh sumber pengharapan yang sejati. Saudara sadari penderitaan itu sementara. Karena itu putuskanlah untuk kita sungguh-sungguh bersukacita dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang tidak baik yang terjadi dalam hidup setiap kita sekalipun. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dan kita memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang masih kami jalani sampai saat ini Tuhan. Kami terus diingatkan bagaimana dalam hidup ini kami disadarkan akan keberhargaan identitas kami dalam Kristus. Dan identitas kami yang telah dilahirbarukan itu telah dijamin memperoleh kekekalan dan ditopang oleh Allah sendiri. Dan itu menjadi satu jaminan yang kuat bagi setiap kami, menjadi satu dasar untuk kami terus berpengharapan kepada Allah yang sejati itu. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menopang setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa meneguhkan iman kami di tengah-tengah segala rasa putus asa yang seringkali mendera hidup setiap kami. Oh Tuhan, tolong setiap kami terus diingatkan bahwa ketika duka cita, kesulitan-kesulitan hidup dan penderitaan yang terjadi dalam dunia ini ada sebuah kesementaraan. Biar itu menjadi satu hal terus mengingatkan kami bahwa kami terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada kekekalan yang Kau janjikan, yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan itulah kekuatan bagi setiap kami untuk kami bisa bertahan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami sekali lagi Tuhan, untuk kembali kami dapat memandang hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan memberikan persembahan melalui QR Code atau boleh juga transfer ke rekening yang tampil di televisi Bapak Ibu semuanya. Mari sambil mempersiapkannya kita akan memujikan Ikut Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hati kita tenang bila Yesus memimpin kita menuju ke sorga, pasti kita ikut. Mari semua kita pujikan bersama-sama. Ku ikut Yesus.
tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut. Ayat yang kedua. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan tak merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, Dia sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Ku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di surga Ia besertaku. Ikut Yesus, ku ikut Yesus. Ke tempat manapun kita semua mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Karena ketika kami mengalami kondisi-kondisi, kami percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau Allah yang bisa memberikan kami pengharapan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa terus boleh menopang setiap kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau boleh sucikan, Engkau boleh kuduskan persembahan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Ya, senang sekali kita boleh kembali bersama-sama pada hari ini beribadah, masih secara virtual, secara online. Pertama-tama saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Ferry yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dan juga buat seluruh tim yang melayani bersama-sama pada hari ini. Saudara, hari ini kita mulai satu pembahasan eksposisi dari satu surat yang ditulis oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang pada masa itu hidup di tengah kesulitan dan penderitaan. Biarlah kita bisa banyak sekali mendapatkan kekayaan firman Tuhan melalui eksposisi dari surat Petrus yang pertama ini. Nantikan untuk pembahasan selanjutnya dari minggu ke minggu saudara ya. Dan biar firman Tuhan selalu menguatkan hati kita. Di tengah kondisi apapun termasuk hari ini ya. Di mana saudara pandemi ini belum berlalu, belum kita lewati. Masih kita hadapi bersama-sama. Terus saudara kita membangun hidup kita di atas dasar yang teguh yaitu firman Tuhan. Saudara terus doakan kalau Tuhan izinkan saudara bulan depan kita akan memulai kembali ya reopening gereja. Nah, karena itu saudara terus doakan supaya kondisi ini pada bulan ini boleh menuju ya ke arah yang lebih baik bukan ke arah yang lebih tidak baik. Itu saja saudara, saya juga mengingatkan bahwa kemanapun kita memang harus menjaga diri dengan baik. Jauhi kerumunan banyak orang, kemana-mana pakai masker, ya cuci tangan, jaga kebersihan dengan baik.
Saudara, itu kiranya Tuhan terus menuntun hidup saudara ya di tengah keadaan apapun saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang Engkau kuduskan dan yang Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan bahwa identitas kami adalah sesuatu yang jelas dan pasti. Kami memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Engkau dan janji firman-Mu. Sekalipun kami juga bisa mengalami begitu banyak ujian dan penderitaan dan berbagai macam kesulitan, termasuk pada saat-saat ini. Tapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan dan firman yang terus boleh menguatkan kami. Tuhan pimpin berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada dalam keadaan apapun saat ini. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan menyerahkan kondisi Indonesia, negara dan bangsa kami ini. Tuhan tolong kiranya supaya keadaan saat ini boleh menuju kepada kondisi yang membaik. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk kesadaran masyarakat yang kami termasuk di dalamnya untuk bersama-sama boleh mematuhi anjuran dari pemerintah menyangkut dengan kesehatan supaya pandemi ini juga tidak semakin meluas tetapi boleh semakin dikurangi dari waktu ke waktu penyebar luasannya. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi karena kami juga menyadari kondisi ini begitu berat dan banyak orang yang sudah begitu berat merasakan kondisi ini. Tuhan mohon belas kasih-Mu. Kami menyerahkan juga gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa di tengah-tengah pandemi Tuhan izinkan gereja juga boleh melakukan renovasi. Tuhan yang telah menyertai dan memimpin sampai pada hari ini kami bersyukur. Tuhan terus menolong untuk penyelesaiannya secara sempurna. Tuhan menolong untuk seluruh panitia, seluruh tukang dan juga kebutuhan biaya untuk menyelesaikan renovasi ini. Tuhan berkati juga seluruh jemaat Tuhan. Kami menyerahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri bersama-sama naikkan pujian doksologi. Jemaat Tuhan, jalani hidupmu saat ini, arahkan senantiasa hidupmu kepada Tuhan, landasi senantiasa hidupmu dengan firman Tuhan, maka terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas saudara sekalian, kasih, kemurahan, kebajikan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus, di dalam berkat dan anugerah Allah Tritunggal menyertai, menguatkan dan memimpin saudara hari ini sampai hari-hari ke depan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.